Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki hari ke-26 dalam 40 day to build up our faith. Di hari ke-26 ini saya akan sharing tentang fight the good fight of faith. Tuhan mau kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan di Kisah 27 ayat 20 dikatakan, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Bapak Ibu Saudara, setelah beberapa hari lamanya, setelah beberapa bulan lamanya, kita sudah mengalami masa pandemi ini, virus COVID-19 ini, dan juga masa krisis ekonomi yang menyertainya. Setelah beberapa bulan, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak ketika kita terus-menerus hari demi hari kita mengalami badai ini, berapa banyak mungkin Bapak Ibu Saudara engkau kehilangan pengharapan. Engkau berkata putus, dikatakan firman Tuhan, putus, akhirnya putus segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara kita mungkin hari-hari ini mengalami seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kita mengalami kehilangan dan putus pengharapan untuk kita dapat melewati krisis ini. Firman Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal itu. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Bapak Ibu Saudara, kita harus fokus kepada garis akhir. Kita harus berfokus kepada apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita setelah pandemi ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di tengah masa pandemi, di tengah masa krisis, goncangan, dan problem yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, jangan kehilangan iman kita. Stay in faith, tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara telah berdoa, mungkin saudara sudah terus berseru kepada Tuhan, tapi saudara mungkin belum melihat jawabannya. Bapak Ibu Saudara, jangan kehilangan pengharapan. Di dalam Lukas 18 ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Bapak Ibu Saudara, tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu untuk menolong kehidupan saudara. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Tuhan, bukan waktu kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan bekerja di luar dari apa yang kita inginkan, apakah Bapak Ibu engkau tetap percaya? Apakah engkau tetap stay in faith in God? Tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Lukas 18 ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tuhan akan segera menolong kehidupan Bapak Ibu. Tetaplah percaya. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudara, God looking for our faith. Tuhan melihat iman kita. Don't lose hope, don't lose faith. Keep believing, keep hoping, keep speaking, keep praising, keep praying, keep worshiping. Mari Bapak Ibu Saudara tetap berdoa, tetap menyembah, tetap memuji Tuhan, tetap percaya, tetap berharap, tetap memperkatakan janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita bertekun di dalam iman kita. Paulus berkata, Paulus mengalami banyak tantangan, aniaya, karam kapal, dianiaya, dirampok, didera. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengalami badai demi badai dalam kehidupannya. Tetapi di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Tuhan mau kita finish Bapak Ibu Saudara. Ada reward, ada mahkota yang Tuhan telah sediakan, ada upah yang sudah menanti kita. Dan dikatakan aku telah memelihara iman. Paulus telah mencapai garis akhir. Dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan dia telah memelihara iman.
Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama di tengah masa pandemi krisis goncangan ini, stay in faith. Tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Jangan lepaskan pengharapan Bapak Ibu Saudara. Jangan lepaskan kepercayaan Bapak Ibu Saudara. Sebab besar upah yang menantinya. Sebab sangat sedikit waktu lagi dan ia akan datang. Bapak Ibu Saudara, waktunya pertolongan Tuhan segera dan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita stay in the process. Tuhan mau kita stay. Tuhan mau kita tinggal dalam proses yang Tuhan izinkan kita alami hari-hari ini. Di dalam 1 Timotius 1:18 dikatakan, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya kamu dikuatkan oleh nubuatan itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Bapak Ibu Saudara, dalam proses yang kita lalui ini, iman kita sangat berkaitan erat dengan hati nurani kita. Bapak Ibu Saudara, di 1 Timotius 1:19 dikatakan, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Bapak Ibu Saudara, untuk kita tetap beriman dan percaya kepada Tuhan di dalam proses goncangan, di dalam proses kita masuk dalam api pemurnian, api perapian ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita menjaga hati nurani kita. Amsal 4:23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita menjaga hati kita dari kecewa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita belajar di dalam Matius 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dikatakan, setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, ataukah haruskah kami menantikan orang lain? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yohanes yang membaptis Tuhan, Yohanes yang mendengar suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu Saudara, Yohanes ketika dia ada dalam masa-masa kesesakan, masa-masa kesulitan, ketika dia ada di dalam penjara, dia menyuruh muridnya bertanya, apakah engkaukah yang akan datang itu? Apakah kami harus menanti orang yang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu Saudara, jagalah hati kita dari segala kekecewaan. Bapak Ibu Saudara, percayalah, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita berkuasa atas krisis, Tuhan kita berkuasa atas virus, Tuhan kita berkuasa atas badai yang sedang kita alami. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, stay in the process, stay in the process. Jangan lari, jangan mencari jalan pintas Bapak Ibu Saudara, tetap setia dalam proses kehidupan yang Tuhan sedang izinkan kita alami Bapak Ibu Saudara. Jaga hati kita dari patah semangat Bapak Ibu Saudara. Amsal 18:14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu Saudara, jangan engkau menjadi patah semangat, sebab orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, ketika hari-hari ini ketika kita stay at home, kita sudah 2 bulan lebih kita stay at home, sepertinya kayaknya kapan ini akan berakhir. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita jangan patah semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Bapak Ibu Saudara, jaga semangat Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga Bapak Ibu, jaga hati kita dari tawar hati. Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati
hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, jangan tawar hati di tengah masa-masa kesesakan yang kita hadapi hari-hari ini. Kalau kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita stay in the process, kita akan mengenal Tuhan. Sama seperti Abraham stay in the process, dia mengenal Tuhan sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan buat dia. Bapak Ibu Saudara, sama seperti Ayub, dia stay in the process. Dan Ayub berkata, sekarang aku mengenal Engkau. Dulu aku hanya dengar Engkau dari apa kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri melihat Engkau. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa di tengah masa-masa pandemi ini, ketika Bapak Ibu Saudara stay in the process, Bapak Ibu Saudara, engkau akan mengenal Tuhan, engkau akan kuat, dan engkau akan bertindak. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita stay in the process. Bapak Ibu Saudara, Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bukan dengan setengah hati, tapi dengan segenap hatimu. Karena dikatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara, jangan bersandar dengan pengertian pemikiranmu sendiri. Jangan bersandar dengan apa yang dunia katakan. Jangan bersandar dengan apa yang kata para ahli katakan. Tapi bersandarlah sepenuhnya kepada perkataan Tuhan. Sebab perkataan Tuhan pasti terjadi. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di tengah masa-masa ini Tuhan mau menunjukkan jalan-jalan yang harus kita lewati, jalan-jalan yang harus kita pilih, jalan-jalan yang harus kita ambil. Bapak Ibu Saudara, jalan buat bisnis Bapak Ibu Saudara, jalan buat pekerjaanmu, jalan buat keluargamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau menunjukkan jalan yang harus engkau lalui. Tuhan akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini kita stay in faith, stay in the process. Dan Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, Tuhan mau kita stay in the promise. Tetap pegang janji-janji Tuhan, tetap pegang janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Dan Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita sekarang stay in the promise? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, satu kali Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga, bangsa Israel dengan bangsa Yehuda bersekutu dengan kerajaan Edom. Mereka sedang berperang dengan Moab. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan ketika melewati padang gurun, Bapak Ibu Saudara, 7 hari mereka tidak ada air. Dan mereka, Bapak Ibu Saudara, kekurangan air. Dan tanpa air mereka pasti akan mati. Tanpa air dalam peperangan itu mereka pasti mati. Bapak Ibu Saudara, dan di tengah masa kesesakan yang mereka hadapi, mereka mencari petunjuk Tuhan. Mereka bertanya kepada petunjuk Tuhan. Dan ayat 15 dikatakan, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Di tengah masa kesesakannya mereka mencari petunjuk Tuhan lewat Nabi Elisa. Dan Elisa berkata, panggil bagiku seorang pemetik kecapi. Dan ketika pemetik kecapi itu datang, kekuasaan Tuhan meliputi Elisa. Bapak Ibu Saudara, keep worshiping God. Di tengah masa krisis ini tetap memuji, menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan, menyatakan pesannya. Bapak Ibu Saudara, kemudian berkatalah ia, ada perkataan Tuhan, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Bapak Ibu Saudara, bayangkan
Di tengah kekeringan Tuhan berkata, buatlah parit-parit. Kamu gak akan lihat angin dan hujan, tapi tempat ini, parit-parit ini akan penuh dengan air. Bapak Ibu Saudara, dan itu dikatakan itu adalah perkara ringan di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami hari-hari ini, buat Tuhan itu adalah perkara ringan untuk menolong kita, untuk memulihkan kita. Tetapi Tuhan mau kita bertumbuh dalam iman kita. Tuhan mau kita stay in faith, stay in the process, stay in the promise, tetap pegang janji Tuhan. Ayat 19 dikatakan Bapak Ibu Saudara, kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan segera, tepat pada waktunya Tuhan. Dan dikatakan ayat 22, keesokan harinya, pagi-pagi, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, itu darah. Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang marilah kita menjara, hai orang-orang Moab. Tetapi ketika orang-orang Moab sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu, lalu memukul orang-orang Moab sehingga mereka lari dari situ, dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang itu. Bapak Ibu Saudara, perkataan Tuhan pasti terjadi. Petunjuk Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi oleh Tuhan. Itu adalah perkara ringan. Perkara ringan buat Tuhan menepati janjinya. Bapak Ibu Saudara, do you have a word? Apakah Bapak Ibu Saudara memiliki janji Tuhan yang kau tetap pegang hari-hari ini? Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara di tengah masa pandemi, masa krisis ini. Yang pertama, tetaplah beriman, stay in faith. Yang kedua, stay in the process. Tetaplah setia dalam proses, sabar. Sama seperti Abraham sabar. Oleh iman dan kesabaran, kita menerima semua yang dijanjikan Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, stay in the promise. Tetaplah pegang janji-janji Tuhan. Mari kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab yang menjanjikannya adalah setia Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia yang akan menggenapinya. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara, biarlah engkau tidak kehilangan pengharapan, engkau tidak kehilangan semangat, engkau tidak menjadi kecewa, engkau tidak menjadi tawar hati di tengah masa pandemi ini. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Aku berdoa Tuhan memberikan kekuatan buat setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.